Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, namun kita perhatikan masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup dalam penderitaan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang mengaku orang Kristen hidup dalam penderitaan. Dalam survei yang saya temukan, banyak anak-anak Tuhan mengalami penderitaan bukan karena melakukan Injil, bukan karena melayani Tuhan, tapi akibat dari sakit hati, akibat kebencian, kemarahan dan kepahitan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, membuat keadaan mereka menjadi buruk, membuat keadaan mereka menjadi kacau, membuat mereka menjadi sakit dan menderita. Dan ini perlu kita perhatikan dengan serius, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kita harus perhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Dan perhatikan apa kata firman Allah dalam surat Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-31 sampai 32. Firman Tuhan katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa akibat sakit hati, kemarahan, kepahitan, kegeraman itu, dendam, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kecewa itu membuat keadaan seseorang menjadi buruk. Bahkan sampai menuju kepada kebinasaan dan kematian. Bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Sangat bahaya sekali. Kalau kita membiarkan hal ini terjadi dalam hidup kita, membiarkan masalah ini terjadi dalam hidup kita, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, ini akan menghancurkan keadaan hidup saudara. Ini membuat saudara menjadi hancur, menjadi menderita, menjadi sakit. Ada juga saya pernah konseling, tidak ada penyakit sudah di zoom, sudah di endoskopi, sudah di endoskopi dengan alat yang canggih, tidak ada penyakit di dalam lambung orang ini. Dengan alat yang canggih sudah dicari, sudah ditelusuri pakai endoskopi, tidak ditemukan penyakit di dalam lambungnya. Lambungnya bagus, bersih, tidak ada virus, tidak ada penyakit, tidak ada bakteri. Namun kenapa dia sakit lambung? Karena menyimpan sakit hati. Membuat menderita bertahun-tahun, saudaraku yang kasih Tuhan. Hidup itu beda kasus lagi, bertahun-tahun dia menderita, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan puji Tuhan ketika kita doakan dan Roh Kudus menjamah dan sembuh total dalam nama Yesus. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saudara sakit hati kepada hamba Tuhan atau kepada Bapak Gembala saudara sendiri. Saudara datang dan minta ampun karena sakit hati terhadap siapapun, terhadap gembala, terhadap hamba Tuhan, terhadap orang tua, terhadap siapapun, saudaraku yang kasih Tuhan, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap sesama pelayan, tidak akan membuat saudara menjadi lebih baik, bahkan lebih buruk. Saudara sakit hati terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap teman. Bahkan orang yang saudara hormati dan kagumi sekalipun, kalau saudara sakit hati itu akan membuat saudara hancur, bahkan buruk keadaan saudara. Kita butuh Yesus untuk menolong kita, katakan haleluya. Katakan haleluya. Keadaan orang yang sakit hati, benci, kepahitan, dendam, geram, akan buruk dan berakhir kepada kebinasaan. Kalau tidak bertobat akan berakhir kepada kebinasaan, buruk dan semakin buruk dan semakin buruk dan semakin buruk. Saya yakin, saya percaya ketika orang itu bertobat,
ketika orang itu minta ampun sama Tuhan dan orang itu melepaskan pengampunan, orang itu sembuh. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. Karena itu malam hari ini cek dulu hati saudara. Apakah saudara ada sakit hati atau kecewa atau dendam atau kepahitan kepada orang tua, kepada gembala, kepada pendeta, kepada guru, kepada dosen, kepada bosmu di tempat kerja. Mungkin gajimu saat ini dipotong atau dikurangi. Jangan simpan sakit hati sama siapapun. Kalau engkau disakiti, minta ampun dan berdamai. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sesama pelayan ya, tidak akan pernah membuat hidup saudara menjadi lebih baik. Bahkan menutup berkat Tuhan. Menutup berkat Tuhan jika kita menyimpan sakit hati, menyimpan kegeraman. Karena itu firman Tuhan katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, semua kejahatan buang dalam nama Yesus. Haleluya. Iya, haleluya saudaraku yang kasih Tuhan. Karena itu saya ingin menjelaskan sedikit kata mengampuni saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Kita memaafkan, tidak menuntut orang yang bersalah itu. Bahkan kita berbelas kasihan, memberikan pembebasan, atau dalam arti yang lain, mengampuni, memberikan pembebasan dari hutang, atau hukuman, atau tuntutan, atau pembalasan. Membuang atau arti yang lain, membuang jauh-jauh kesalahan orang tersebut. Membuang kebencian terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap saudara. Dan saya simpulkan, mengampuni adalah membuang jauh-jauh kesalahan orang yang menyakiti saudara dan membebaskan orang yang bersalah itu dari tuntutan pembalasan. Membebaskan orang yang bersalah itu dari tuntutan atau pembalasan yang bisa kita lakukan. Kita bebaskan. Dan kita memaafkan. Kita berbelas kasihan. Kita berdoa supaya orang itu diberkati Tuhan. Supaya dijamah oleh Tuhan. Bahkan diubahkan Tuhan dan dipakai Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tidak bisa dipungkiri saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau saudara katakan melupakan. Bisa saja kita ingat lagi. Kita ingat tapi kita tidak menuntut balas. Itu yang terpenting. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada sikap untuk melakukan pembalasan kepada orang itu. Malah kita mendoakan dan seperti apa yang Yesus lakukan. Ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Katakan haleluya. Kalau saya sakit hati, saya bisa cepat mati. Ya. Jadi tidak menuntut balas atas kejahatan orang tersebut. Namun kita berdoa supaya orang itu diberkati Tuhan. Dan menerima belas kasihan Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, kita akan mengalami keadaan yang buruk. Berkat Tuhan akan terhalang. Dan ini adalah perintah Yesus bagi kita. Katakan haleluya. Ini perintah Yesus, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, coba kita perhatikan. Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Bagi saudara yang sakit hati, saudara harus bertobat malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, supaya saudara sukacita di Natal ini. Katakan haleluya. Saudara, kalau saudara sakit-sakitan di Natal ini, gara-gara sakit hati. Wah, itu enggak bagus, itu enggak benar itu. Ya, coba perhatikan Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah ia.
Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali berkata kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Engkau harus. Ini harus, mengampuni itu harus. Katakan haleluya. Harus. Engkau harus mengampuni dia. Engkau harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu tanpa menuntut balas. Engkau harus membuang jauh-jauh kebencian, kemarahan. Engkau harus mengampuni dia, engkau harus memaafkan dia. Jangan menuntut balas, tidak menuntut balas. Namun memberikan pembebasan dan belas kasihan kepada orang itu. Kau harus mengampuni dia. Ini firman Allah, perintah Yesus. Kau harus mengampuni dia. Dan teladan Yesus dalam Lukas pasal 23, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus memberikan teladan bagi kita. Lukas pasal ketiga ayat 20, ayat 34, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika Yesus disalibkan. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan kedua orang penjahat itu. Dan seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, perhatikan ini. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan haleluya. Supaya saudara hal yang mengalami kemenangan, supaya saudara mengalami sukacita, supaya saudara mengalami berkat Tuhan, mengalami breakthrough, saudaraku yang kasih Tuhan, mengalami curahan berkat Tuhan. Saudara harus berkata, harus ikuti teladan Yesus. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan haleluya. Kalau saudara disakiti, kalau saudara difitnah, kalau saudara diperlakukan tidak baik, katakan kepada orang itu, ampunilah mereka Tuhan. Ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Katakan haleluya. Ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita belajar kepada Yesus. Kita belajar kepada Yesus. Teladan Yesus. Perintah Tuhan Yesus. Kita harus mengampuni. Dan kita harus belajar kepada Yesus dan berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Rahasia, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini rahasia yang harus kita pahami. Rahasia, saudaraku yang kasih Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita ini, saudaraku yang kasih Tuhan, sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita adalah orang yang telah menerima rahmat Tuhan. Kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita adalah orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara baca dalam Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai 26, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita telah menerima pengampunan dan kita diampuni, kita dilayakkan. Kita butuh pengampunan itu. Dan kita pun harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ini perintah Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Supaya setiap kita harus mengampuni. Dan selalu berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan amin. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 35, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Harus membebaskan orang lain dari tuntutan ataupun hutang piutang. Dari tuntutan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari pembalasan, kita tidak boleh melakukan pembalasan. Bagian kita adalah memberkati, katakan haleluya. Bagian kita memberkati. Katakan haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 juga demikian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Matius pasal ke-6 ayat 14.
Dalam doa Bapa kami, biarlah juga saudara selalu berkata, saudara-saudara yang kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dalam hidupku, dalam rumah tanggaku. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidupku dan di keluargaku, di rencanaku, biar kehendak-Mu yang jadi, kerajaan-Mu datang di hidupku. Dan di ayat 14 sampai 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi kita mengampuni dulu. Ampuni saudaraku yang kasih Tuhan. Ampuni, kita sudah diampuni. Dan sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, kalau sudah mau menerima pengampunan lagi, saudaraku yang kasih Tuhan, atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, ampunilah kesalahan orang lain. Katakan haleluya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Hanya Yesus. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Kita ini orang yang berdosa, kita dulu orang yang hidup di dalam dosa. Pembuat kejahatan, hidup dalam kegelapan. Tapi oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih Allah kepada setiap kita, Bapa mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Supaya kita tidak binasa, supaya kita diberkati, supaya kita dipulihkan, supaya kita tidak terkutuk. Katakan haleluya. Luar biasa. Karena itu sebagai orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus, kita harus selalu mengampuni kesalahan orang lain. Katakan haleluya. Katakan haleluya, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mengampuni, mengasihi, mengampuni, melayani, mengampuni, melayani, mengasihi. Itu luar biasa. Tinggal kita praktekkan. Kalau sudah mengampuni, saudara bisa berdamai dan bisa jangan-jangan orang itu dipakai Tuhan buat saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi rahasia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 35 juga demikian. Kita harus murah hati, harus murah mengampuni. Ya. Berapa kali kita harus mengampuni? Setiap waktu, saudara yang kasih Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita harus mengampuni. Dan memang pernah ditanya oleh murid-murid Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? Setiap waktu. Kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Malam hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mungkin sudah disakiti oleh suami, disakiti oleh istri saudara, disakiti oleh anak saudara. Ya, orang tua saudara pernah menyakiti saudara waktu saudara kecil. Mungkin saudara pernah dicambuk, ya. Dicambuk. Mungkin saudara pernah disundul dengan rokok dan lain-lain, mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Malam hari ini, saudara lepaskan, saudara ampuni. Jangan menuntut balas. Berdoa buat orang yang telah menyakiti saudara. Engkau juga sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau telah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan malam hari ini, bagianmu juga harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Dan katakan kepada orang itu malam ini, ampuni dia Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Yang setuju katakan amin. Tapi Pak Pendeta, dia tiap kali menyakiti saya Pak Pendeta. Hari ini saya ampuni, besok dia sakiti lagi. Terus gimana? Ampuni terus. Ampuni. Kau tidak akan pernah rugi.
engkau melakukan firman Tuhan. Ini menjadi gaya hidup kita. Ini menjadi suatu gaya hidup kita, saudara-saudara. Ini menjadi gaya hidup kita. Mengampuni, 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 mengasihi, melayani, mengampuni, mengampuni. Tapi kalau saudara, ya, saudara tetap bertahan. Saudara sampai ketemu di tanah merah, saudara katakan. Sampai ketemu di tanah merah. Saudara, keadaan saudara akan semakin buruk. Kerugian demi kerugian akan terus dalam hidup kita. Sistem imunitas kita akan terus menurun. Pikiran kita akan diserang. Jiwa kita akan terganggu, saudara. Jiwa akan terganggu. Karena ini menyangkut pikiran, itu pikiran, perasaan, dan kehendak saudara. Saudara bisa berpikiran negatif. Perasaan saudara kacau, galau. Kehendak saudara bisa ingin membunuh orang itu dan membalas dendam. Tapi kalau saudara mengampuni malam hari ini, saudara akan mengasihi dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu dan memulihkan hidupmu malam hari ini. Izinkan Roh Kudus untuk memulihkan hatimu malam hari ini setiap luka-luka. Dan saya percaya Roh Kudus memulihkan saudara malam hari ini. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Yesus datang memulihkan. Yesus datang untuk menolong setiap kita supaya kita tidak larut dalam kebencian, dalam kepahitan dan dendam. Saudara yang kasih Tuhan. Kolose pasal ketiga. Ayat yang ke-13. Saya baca dari ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah, garis bawahi, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah demikian, perbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Ini ayat terakhir. Perbuatlah demikian. Yesus telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Saudara juga harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada saudara. Dan saya percaya ketika kita lakukan ini, saudara akan sehat jasmani. Saudara akan sehat rohani. Saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan terus mengalami revival dan revival dan revival dalam hidup saudara. Dan malam hari ini, saya berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hidup saudara. Tapi berilah kesempatan kepada Roh Kudus. Bukalah hatimu untuk Roh Kudus malam hari ini. Supaya saudara dipulihkan, supaya saudara dipenuhkan. Saudara, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu untuk memimpin saudara di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah Natal ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Di bulan Desember ini. Dan kita akan memasuki tahun 2021. Dan saudara dengan hati yang baru. Semangat yang baru. Tuhan beri hati yang baru. Hati yang dibaharui. Hati yang baru, hati yang suci, hati yang kudus. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memberkati. Dan hati yang bersaksi. Karena begitu banyak kerugian ketika kita menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, kita tidak bisa maksimal dalam melayani Tuhan. Kita nggak bisa jadi saksi. Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita, menjadi alat Tuhan, menjadi saksi. Tapi ketika kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bereskan semua ini. Kita bereskan semua di hadapan Tuhan. Dan kita mengampuni dan kita mengampuni. Dan saya percaya Roh Kudus akan memakai setiap kita.
menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita malam hari ini.